Universitas di Jepang pada tahun 2015. Karya tulis yang pernah dipresentasikan, saya akan menyebut yang terkait dengan kepakaran yang bersangkutan. Yang pertama, the influence of surroundings on characters in the novel The Ouch by Natsuro Kirono. Yang kedua, pengaruh kematian pada tokoh-tokoh cerita pendek Shirakawa Yofune dan Aruteiken karya Yoshimoto Banana. Kemudian yang ketiga, pengaruh lingkungan terhadap tokoh-tokoh dalam novel The Ouch karya Natsuro Kirino. Kemudian publikasi yang terakhir, untuk mencapai kebulatan studi yang bersangkutan telah menulis beberapa artikel. Satu diantaranya yang terpublikasi dan terindeksasi Scopus dengan judul Author's Figurative Expression from the Two Novels, a Comparative Analysis between RTJNA Rosso and RTJNA Blue, yang relevan dan terkait dengan disertasi yang akan diperoleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya saya mempersilakan kepada Saudara Promopendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi kurang lebih 20 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Profesor Dr. Akinduli MA. Yang saya hormati tim promotor Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum, Profesor Dr. Nurhayati M. Hum, Dr. Mardi Adi Armin M. Hum. Yang saya hormati tim penguji eksternal Profesor Dr. Ansari M. Hum, penguji internal Profesor Dr. Muhammad Darwis, Dr. Indriati Lewa M. Hum, Dr. M. Amir P. M. Hum. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyapa yang terhormat Rektor Universitas Nasional Dr. L. Amri Bermawi Putra MA, Wakil Rektor Dr. Suryono Effendi MBA, Wakil Rektor Profesor Dr. Eko Sugianto MSI, Dekan FBS Dr. Sumadi Sosrohadi MPD. Yang terhormat Dekan FIB Unhas Profesor Dr. Akinduli MA dan Bapak Ibu dosen di FIB Unhas, para kaprodi, para dosen seperjuangan di lingkungan Universitas Nasional, teman seperjuangan di Unhas, keluarga saya, suami, anak-anak, dan adik-adik yang tercinta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, undangan yang namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim saya ucapkan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah salawat yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pagi ini saya dapat menghadiri sidang promosi saya. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Keunikan dan Kekuatan Bahasa Figuratif dalam mengungkapkan makna kultural pada novel Reise Tojonetsu no Aida Rosso dan Reise Tojonetsu no Aida Blue, suatu kajian stilistika. Latar belakang penelitian, bahasa merupakan salah satu wujud budaya dan pandangan yang dimiliki suatu masyarakat yang amat mungkin tercermin dalam bahasanya. Pada gilirannya, budaya pada suatu masyarakat akan memberi pengaruh bagaimana bahasa tersebut digunakan. Budaya dan pandangan masyarakat terrefleksi pada karya sastra, baik itu pada diksi, tipografis, dan gambaran kehidupan masyarakat yang diungkapkan oleh pengarang melalui penggunaan bahasa yang unik, khas, dan hal ini terlihat pada suatu karya sastra yang merupakan refleksi kehidupan manusia yang diwujudkan dalam bentuk fiksi yang keberadaannya merupakan pengalaman manusia. Seperti yang kita ketahui, fungsi bahasa adalah sebagai media utama untuk menyampaikan gagasan pengarang kepada pembaca dengan memberdayakan bahasa sedemikian rupa agar gagasannya tersampaikan kepada pembaca. Dan untuk menyampaikan gagasan tersebut, pengarang berusaha agar bahasa yang digunakannya itu ekspresif, indah, menarik, hingga mengesankan pembaca. Dan itu dibutuhkan satu gaya bahasa
Yang mana gaya bahasa itu adalah cara khas pengarang untuk mengungkapkan pikiran dan kesan terhadap sesuatu. Penggunaan bahasa yang khas dalam suatu karya akan memperlihatkan ciri-ciri individualisme, originalitas, dan gaya masing-masing pengarang. Gaya bahasa dalam karya sastra merupakan perwujudan diri pengarang. Cara seseorang pengarang menggunakan bahasa dapat memberikan informasi tentang latar belakang, geografis, etnis, sosial, dan budaya suatu masyarakat. Dan untuk keperluan itu, berbagai cara dan teknik diciptakan pengarang untuk tercapai maksudnya, antara lain dengan pemakaian bahasa figuratif. Gaya bahasa figuratif dengan cita rasa khas Jepang dengan adanya miyabi, monono aware, wabi, dan sabi. Cita rasa khas Jepang tersebut merupakan bentuk pemikiran yang dapat dikatakan dominan, tercermin dalam retorika berbahasa dan penerapan keseimbangan hidup dengan pekerti yang halus. Sehingga para pengarang Jepang menciptakan estetika sastra berdasarkan arus dan bentuk pemikiran bangsanya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai keunikan dan kekhasan bahasa figuratif dalam karya pengarang Jepang ini, maka penelitian ini menggunakan kajian stilistika. Rumusan masalahnya adalah, pertama, bagaimana keunikan dan kekhasan dari pemakaian bahasa figuratif yang meliputi majas, metafora, simile, personifikasi yang terdapat dalam novel RTJN Aroso dan RTJN Ablu. Kedua, bagaimana kekuatan bahasa figuratif untuk mengungkapkan makna dalam novel kedua ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian stilistika ini sudah banyak dilakukan. Saya menyebutkan dua di antaranya, yaitu penelitian dilakukan oleh Profesor Dr. Darwis, yang mana pola-pola gramatikal dalam puisi Indonesia yang menyatakan stilistika terdiri atas stilistika linguistik dan stilistika sastra. Stilistika linguistik untuk menyingkap keberbedaan penggunaan gaya bahasa pengarang, baik secara sinkronik maupun diakronik. Sedangkan stilistika sastra untuk memberikan efek estetik. Kemudian yang terakhir adalah penelitian dari Rahman dan Weda, yaitu Linguistic Deviation and Rhetoric Figures in Shakespeare Selected Plays, yang meneliti penyimpangan bahasa pada drama Shakespeare dan mengungkapkan sejumlah gaya retoris dalam penyimpangan tersebut. Apa yang spesifik dari penelitian saya kali ini adalah menelusuri keunikan dan kekhasan bahasa figuratif dengan dua objek penelitian berupa novel yang hipogramik, yang berujung dengan untuk mengungkapkan makna kultural. Landasan teori yang saya gunakan, penelitian ini adalah menerapkan kombinasi teori stilistika yang diperkasai oleh Verdon dan Simpson. Tiga pengertian gaya bahasa menurut beliau adalah, pertama, gaya bahasa sebagai kekhasan personal, gaya bahasa sebagai teknik eksposisi, gaya bahasa sebagai usaha pencapaian kualitas karya. Nah, Verdon menekankan bahwa stilistika merupakan bidang interdisipliner yang menghubungkan linguistik dan sastra. Kajian stilistika salah satunya style. Style adalah gaya bahasa yang merupakan bentuk retorika yang disebut juga dengan retorik figure untuk mempengaruhi pembaca. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori dari Leaf dan Short, yaitu yang menampilkan kerangka proses pencarian fungsi estetik dan fungsi linguistik yang digambarkan dalam bagian Cycle of Theory Formulation and Testing. Pada penelitian ini diadaptasi menjadi alur pencarian makna dari abstraksi sastra menjadi deskripsi linguistik dan sebaliknya. Di mana ini sebagai ahli stilistika, Leaf and Short membedakan stilistika linguistik dan stilistika sastra. Stilistika linguistik dapat dicapai melalui penyingkapan fakta-fakta linguistik untuk menjelaskan keberadaan dan keberbedaan penggunaan gaya bahasa antara pengarang yang satu dengan pengarang lainnya. Sedangkan stilistika sastra adalah masalah pemajasan. Kemudian ruang lingkup penelitian stilistika. Pemakaian bahasa pengarang dalam mengekspresikan pemikiran, gagasan, imajinasi, dan perasaan juga aspek abstrak kebahasaan. Diksinya berupa penggunaan bahasa kias, bahasa figuratif, sebagai satu aspek dari gaya bahasa untuk menyatakan suatu makna dengan cara yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi kajian stilistika ini terikat dengan tiga hal, yakni kajian sastra, ilmu linguistik, dan unsur budaya. Kerangka pikir, di sini saya menggunakan dua novel yang hipogramik, yaitu dua kolaborasi dua orang pengarang, di mana kesepakatan dua orang pengarang membuat dua novel dengan judul yang sama, ada satu ide yang lain dari biasanya.
Jadi menggunakan kajian stilistika terhadap sarana retorika yang meliputi trop dan sema. Mengurai penggunaan bahasa figuratif di dalam dua novel ini. Meneliti keunikan masing-masing berupa diksi yang khas, majas, dan majasnya terdiri metafora, personifikasi, simile, dan kemudian kekuatan berupa kalimat atau pernyataan-pernyataan khas yang berakhir dengan adanya makna kultural. Metode yang digunakan di sini adalah metode di sini saya menyebutkan antara metode pengumpulan datanya, yaitu metode simak dan catat, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian bahasa dengan cara menyimak penggunaan bahasa pada objek yang diteliti, kemudian mencatat data yang relevan pada tabulasi data, kemudian selanjutnya memahami informasi serta mengkoding semua data dari segala aspek yang berhubungan dengan penelitian ini. Temuan dan pembahasan. Pada novel ini ditemukan data-data berupa peristiwa, karakter, dan ungkapan unik yang digunakan oleh pengarang untuk melukiskan suasana, kehidupan, gambaran perilaku tokoh. Ditemukan 6 kategori bahasa figuratif berdasarkan bentuk dan sifat pada RTJNA Rosso, di mana paling banyak ditemukan diksi hujan, kabut, dan 4 diksi lainnya sama antara rujukan dan kata kunci. Sedangkan pada RTJNA Blue karya laki-laki ini ditemukan paling banyak diksi langit, memori, kenangan, dan 4 diksi laginya sama antara rujukan dengan kata kunci. Selanjutnya, majas yang ditemukan itu kurang lebih relatif hampir sama seperti ditunjukkan pada bagian ini, didominasi oleh metafora, simile, serta personifikasi. Berdasarkan bukti teks, amat meyakinkan bahwa kedua karya ini memiliki sumber inspirasi yang sama, proses kreatif yang kurang lebih sama. Pembahasan, salah satu contoh pembahasan yang saya ungkapkan di sini adalah ekstrak 1, itu penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan alam. Yang itu metafora ini penggunaan kata-kata yang ada hubungannya dengan alam seperti ada ame, hujan, yang memperlihatkan keunikan dan ciri khas pengarang. Masyarakat Jepang meyakini ame atau hujan itu adalah simbol dari kesegaran dan kesuburan. Hujan digunakan untuk mengekspresikan berbagai perasaan. Metafora hujan ini dikaitkan dengan kenangan yang tidak ingin diingat, kenangan terhadap seseorang di masa lalu. Dan hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang penulis lakukan, yaitu analisis makna dan kosakata wacana yang terdapat pada teks yang menggunakan konsep isotopi. Dan hujan yang paling banyak ditemukan. Apabila ditinjau dari segi makna secara sinkronis, termasuk metafora dengan makna budaya karena mencerminkan budaya masyarakat Jepang. Kemudian pada RTJNA Blue, di sini ekstrak 34 itu ada kata-kata seperti Kyokuga hikari ni yotte kakuhan sare. Cahaya mengaduk-aduk memoriku. Hikari, cahaya dilukiskan seperti manusia yang dapat melakukan pekerjaan mengaduk-aduk. Pada ekstrak 37, sorak langit dipersonifikasikan seperti manusia yang punya wajah yang berbeda, pemalu, dan ramah. Kata langit banyak ditemukan pada RTJNA Blue dan tidak pada RTJNA Rosso. Hal ini untuk mengungkapkan perasaan tokoh terhadap alam sekitarnya yang tidak menyenangkan. Penggunaan diksi langit untuk mengekspresikan kebebasan dan kelapangan hati menghadapi tantangan. Sora, langit, matahari, tayo itu benda-benda penting yang dibutuhkan manusia dan juga digunakan untuk mengekspresikan laki-laki. Kedua data yang menggunakan kata-kata yang ada hubungannya dengan unsur alam memperkuat dugaan tentang kecenderungan dan kedekatan pengarang terhadap alam. Kemudian kekuatannya. Kekuatan bahasa figuratif ini secara teori dapat diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan khas yang secara retoris memberi efek menguat makna, menggairahkan pembaca, bahkan membawa pembaca larut dalam permainan retoris yang digunakan oleh pengarang. Contohnya, Shigatsu ni Naruto kisetsu ga kotaishita kana yoni hada samui. Bulan April terasa dingin seperti musim mengundurkan diri. Shigatsu ni bulan April, seharusnya musim dingin sudah selesai. Tetapi kenyataannya suasana bulan April masih terasa seperti musim dingin. Dan hal ini diumpamakan seperti musim mengundurkan diri. Penggunaan dua majas berdampingan yaitu simile dan personifikasi pada kalimat ini menegaskan kekuatan bahasa figuratif pengarang. Kemudian ekstrak 76 itu majas personifikasi, yaitu di sini
Akino ke haiga yakaze to tomo ni ake panasi no madokara shinobi konde kuru. Tanda musim gugur bersama dengan angin malam menyelinap masuk melalui jendela. Majas metafora Hikuyo suratabini mune no okuga setsunakunate. Setiap kali menarik nafas dada saya terasa tercabik. Kedua majas di atas digunakan untuk mengekspresikan perasaan bersalah tokoh yang mana tidak bisa melupakan kekasih masa silam. Pernyataan yang diungkapkan melalui metafora dan personifikasi ini seperti ini memperlihatkan kekuatan dan pemilihan gaya bahasa dari pengarang dalam mengekspresikan perasaannya sehingga pembaca bisa merasakan apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Dan kemudian kekuatan bahasa yang baik dapat mengungkapkan realitas budaya yang diwakilinya. Hal seperti ini ditemukan dalam karya R.T.J. Ablu berupa kata-kata dan ungkapan yang hanya dapat dipahami dalam konteks budaya dan bahasa Jepang. Nah, di sini contohnya adalah di mana ada kalimat di ekstrak 78, itu kedua kalimat ini metafora itu memperlihatkan kekuatan dan pemilihan gaya bahasa dari pengarang dengan mengekspresikan perasaannya. Misalnya, frase koko ni honeo umete, yang makna literalnya adalah mengubur tulang. Frasenya hanya dapat dipahami dengan konteks budaya Jepang, yaitu orang yang suka tinggal atau hidup selamanya di satu tempat bahkan sampai mati. Demikian juga dengan ungkapan kokoro ni isuwari, yang makna literalnya duduk di hatiku, adalah satu ungkapan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah sangat melekat di hati dan tidak dilepaskan begitu saja. Dalam bahasa Jepang cukup dengan istilah kokoro ni isuwari. Aspek budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan dalam kehidupan manusia dan terpelihara dalam masyarakat. Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa istilah diantaranya kapekiso, watashi no nohara, kokoro ni isuwari, rojo, dan koko ni honeo umete, yang secara kultural memiliki makna tertentu dan hanya dapat dipahami dan dijelaskan dalam konteks bahasa dan budaya Jepang. Makna kultural seperti diurai di atas kemudian memperkuat asumsi bahwa dengan membaca karya sastra, pembaca akan belajar budaya dari karya yang dibacanya. Terakhir adalah kesimpulan. Stilistika sebagai sarana ekspresi pengarang mengungkapkan banyak hal, yaitu mengurai segi linguistik, mengurai bahasa sastra, dan mengurai budayanya. Bahasa figuratif mendominasi pada kedua novel. Ciri khas dan keunikan gaya bahasa pengarang terlihat melalui penggunaan kata-kata yang mengandung unsur-unsur alam dan kata-kata yang berhubungan dengan objek realitas alam. Nah, peneliti juga membuktikan bahwa cita rasa khas Jepang pada bahasa figuratif yang digunakan oleh pengarang dalam mengekspresikan perasaannya menjadi sarana untuk mengungkapkan aspek budaya muatan karya sastra. Kekuatan bahasa figuratif terungkap dengan menguraikan keunikan dan kekhasan pemakaian bahasa yang memperlihatkan makna budaya. Pemilihan diksi yang khas untuk mengekspresikan sesuatu tidak tergesa dengan diksi-diksi yang lainnya merupakan sebuah kekuatan bahasa. Kekuatan bahasa juga terlihat melalui penggunaan lebih dari satu gaya bahasa untuk menyatakan suatu maksud. Kata-kata pada novel, pada karya perempuan itu diwakili oleh kata-kata benda yang ada di bumi, dan kalau kata-kata pada karya laki-laki ditemukan itu yang diwakili oleh langit, matahari, di mana pertemuan langit dan bumi menghasilkan kemaslahatan untuk bumi. Nah, dalam konteks budaya, beberapa istilah ditemukan dalam bahasa figuratif yang hanya dapat dipahami dalam konteks bahasa Jepang. Kekuatan bahasa yang baik dapat mengungkapkan realitas budaya yang diwakilinya. Kemudian adalah implikasi dan rekomendasi. Implikasi secara teoritis itu menunjukkan bagaimana mengkaji karya sastra dalam perspektif stilistika dalam kaitannya dengan makna budaya. Implikasi pragmatis memperkaya wawasan pembaca bahwa bahasa karya sastra bukan hanya indah dan bermakna, melainkan dapat mengungkapkan pesan budaya. Rekomendasi dari peneliti adalah pengajaran stilistika khususnya yang terkait dengan pembahasan bahasa figuratif dapat memanfaatkan cara kerja seperti yang dilakukan pada penelitian kali ini. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Prompendus telah mempresentasikan ringkasan disertasinya tepat waktu
tidak lebih dari 20 menit. Baik, selanjutnya saya mempersilakan promotor-promotor dan para penyangga untuk mengajukan sanggahan secara berturut-turut sebagai berikut, dengan catatan diberikan waktu masing-masing maksimal 7 menit. Ya. Pertama-tama saya mulai dari Ibu Profesor Dr. Nurhayati M. Hum. Ya, dipersilakan Prof untuk mengajukan masukan-masukan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat hadirin yang sempat hadir di Zoom, pimpinan UNAS dan pimpinan FIB Unhas. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Saudara Fairuz yang sudah sampai kepada tahap akhir, yaitu promosi hari ini. Kami dari promotor hanya mempromotori ya Saudara Fairuz dengan beberapa pertanyaan untuk memperkenalkan bahwa Saudara Fairuz ini ahli dalam stilistika. Yang pertama ini untuk membahas kedua novel yang ditampilkan dalam disertasi ini, Anda menggunakan pisau bedah stilistika. Ya. Dapatkah saudara menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara kerja stilistika, baik itu stilistika linguistik maupun itu stilistika sastra? Silakan. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawabnya, Prof. Silakan. Ya, dipersilakan. Pada penelitian ini saya menggunakan dua novel yang hipogramik. Menurut saya itu adalah berdasarkan penelitian saya, novel ini hipogramik karena dia mempunyai yang sama, saran yang sama, yaitu berdasarkan dari novel Kikoku Shijo. Nah, di sini novel ini saya gunakan sebagai data karena setelah melakukan pembacaan secara komprehensif, itu menemukan bahwa novel ini sangat syarat dengan bahasa figuratif. Nah, untuk pertama kali saya menggunakan dengan cara membaca secara komprehensif data-data dua novel ini, kemudian saya melakukan secara detail dan berulang-ulang, kemudian melakukan penerjemahan yang mana saya sudah mengekstrak dulu beberapa teks yang saya anggap itu mengandung bahasa figuratif. Kemudian saya melakukan pengelompokan data dan mengkategorisasi data itu. Sudah itu kemudian mengkode satuan data dan kemudian merumuskan sajian datanya. Setelah dapat data-data yang sudah di-coding dan diekstrak dengan diberikan judul, saya melakukan analisis dengan menggunakan teori-teori yang ada. Itu teori dari Leek dan Short, dari Verdon dan Simpson, dan juga ada teori dari Indonesia, yaitu dari Prof. Putaratna. Nah, kemudian setelah mendapatkan, saya langsung membagikan antara yang mana yang mengandung keunikan, yang mana mengandung keunikan dan kekhasan, kemudian berujung kepada bagaimana kekuatan bahasa figuratif itu. Di mana sini saya melihat bahwa kekuatan bahasa figuratif itu terlihat dari penggunaan lebih dari 2 gaya bahasa, dan itu adalah kekuatannya dari bahasa figuratif itu. Adapun dari keunikan daripada diksi-diksi yang ditemukan dari dua novel itu terlihat ada perbedaan, yaitu yang mana pada novel yang ditulis oleh perempuan itu lebih banyak kata-kata yang ada hubungannya dengan bumi, dan sedangkan kata-kata yang ada hubungannya dengan langit, matahari itu banyak ditemukan pada novel laki-laki. Jadi sini mengindikasikan bahwa antara kedua novel ini mempunyai
rujukan yang sama, yaitu Kikoku Shijo. Dan itu dan keunikannya di sini adalah bahasa yang dipakainya itu adalah mencirikan kepada ciri khas dari bahasa bangsa Jepang yang sangat dekat dengan alam, di mana diketahui bahwa alam bangsa Jepang ini itu ada mengatakan bahwa mereka itu ada dari komposisi tahu, yaitu kedekatan dengan alam, dan juga agama Shinto yaitu mengatakan dekat dengan alam. Jadi saya berasumsi bahwa kedua novel ini benar-benar adalah cita rasa khas Jepang dengan gaya bahasa yang digunakannya. Begitu Prof. Terima kasih Prof. Maaf, Masih ter-unmute, Bu. Ya, saya tidak mendengarkan dari Virus tadi bagaimana cara kerja di bidang stilistika ini. Tapi tidak apa-apa, ya sudah saja ya. Selanjutnya, berbedakah keunikan dan kekuatan dalam analisis ini? Bisa dijelaskan? Di sini, mohon izin Prof untuk menjawab. Di sini saya melihat, pertama saya meneliti dulu keunikan. Di sini keunikan itu ditemukan kata-kata yang tidak ditemukan pada novel lain atau kata-kata yang paling banyak ditemukan. Di sini keunikan jadi laki-laki dan kemudian di perempuan. Nah, kemudian saya melihat dan di situ ada kata-kata di samping kata-kata, diksi-diksi dan juga majas-majas yang ditemukan yang menggunakan kata-kata yang realitas objek alam. Nah, kekuatan di sini di samping juga ada majas, di sini juga ada bahwa majas itu digunakan untuk lebih mempertegas apa yang ingin dinyatakan oleh pengarang. Dan sini adalah kekuatan di sini adalah bahwa dengan dia pernyataan-pernyataan yang khas dengan menggunakan lebih dari satu gaya bahasa. Jadi di sini ujungnya adalah menemukan makna kultural dari kedua itu, keunikan dan kekuatan. Jadi di awal saya membedakannya, tapi kemudian dia akan berujung jadi satu, berarti akan menciptakan makna kultural dari keunikan dan kekhasan dan kekuatan itu. Begitu, Prof. Ya, baik. Apa kebaruan dari hasil penelitian ini? Gimana, Prof? Mohon maaf, tidak terdengar. Kebaruan dari kebaruan. Ya, penelitian ini. Terima kasih, Prof. Menurut berdasarkan asumsi saya, novelty dari penelitian ini adalah bahwa dalam satu kalimat dan satu pernyataan itu harus digunakan mereka lebih dari dua gaya bahasa. Ini adalah satu hal yang merupakan kekuatannya. Jadi tidak cukup hanya satu gaya bahasa saja, tapi lebih dari dua gaya bahasa. Begitu, Prof. Baik. Terakhir. Ya, cukup, Bu. Waktunya sudah habis, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Mardi Adi Amin, MHum. Ya, dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati pimpinan Universitas Nasional yang sempat hadir mengikuti kegiatan promosi pada hari ini. Kemudian pimpinan FIB yang saya hormati, pimpinan tim penguji, kemudian tim pembimbing yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ibu Virus bisa mendengar saya? Bisa, Prof. Bisa, Pak. Ya, baik. Kira-kira 2 dekade lalu kami menemui Dr. Iketut Surajaya di Sastra Jepang UI untuk menyampaikan konsep mengenai diplomasi kebudayaan. Nah, itu 2 dekade lalu. Dengan penelitian ini, apakah kira-kira konsep diplomasi kebudayaan itu antara Jepang dan Indonesia masih bisa dipupuk, dan apakah riset ini berkontribusi? Silakan. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab, Prof.
berdasarkan asumsi dari saya, penelitian saya ini itu meneliti tentang dua novel yang merupakan novel yang cukup dikenal di Jepang. Dan di sini sesuai dengan penelitian saya kali ini bahwa novel ini ada makna berujung kepada makna budaya. Di sini kedua pengarang diasumsikan di dalam menciptakan gagasannya dan mengungkapkan gagasan-gagasannya selalu menggunakan unsur-unsur alam. Nah, di sini saya melihat bahwa masyarakat Jepang adalah satu masyarakat yang dekat dengan alam. Dan sini juga di dalam penelitian saya juga mengungkapkan ada refleksi karya sastra. Di sini saya mengungkapkan di sini bahwa ada refleksi kebudayaan Jepang pada karya sastra. Di sini saya mengatakan bahwa satu masyarakat kebudayaan masyarakat Jepang itu sungguh yang dekat dengan alam itu adalah sesuatu hal yang baik dan bisa kita tiru. Jadi kontribusi dalam hal penelitian ini adalah dengan kita mempelajari karya-karya sastra dan kita membaca karya-karya sastra dengan suatu ilmu stilistika, kita dapat memahami bagaimana suatu bangsa itu mensikapi sesuatu. Jadi berdasarkan asumsi dari saya bahwa antara Jepang dengan Indonesia itu bisa Indonesia belajar dari bagaimana bangsa Jepang itu menyikapi alam dan sekitarnya. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fairuz. Pertanyaan kedua, bahasa itu adalah house of being, kata Heidegger ya. Jadi bahasa itu dua hal. Yang pertama, dia sebagai keranjang yang membawa peristiwa masa lalu kepada masa kini, sehingga kita bisa mengetahui masa lalu itu lewat bahasa. Ya. Kemudian bahasa itu juga sebagai kail. Dia mengail realitas di luar bahasa. Ada kata matahari, ada benda matahari, ada kata pohon. Mengapa? Karena ada benda pohon. Jadi ada isomorfi antara realitas dan bahasa itu. Ya, betul. Puncak bahasa adalah diam ketika seseorang tidak bisa lagi berbahasa. Ketika orang gadis ditanya, anakku maukah kau menikah dengan itu? Ketika tidak ada lagi kata-kata yang disampaikan oleh anak itu, maka dia memilih diam dan mungkin menangis. Itulah puncak bahasa. Nah, dalam kaitan dengan disertasi ini, Bu Fairuz, kira-kira apa stereotyping, kalau kita coba-coba stereotyping ya, orang-orang Jepang di dalam bahasanya. Misalnya ya sedikit berkelakar, bahasa Makassar itu katanya panjang-panjang karena orang Makassar itu suka nambah-nambah. Ya sini, dalam bahasa Indonesia ditambah, sini kok, sini mau kok. Stereotyping-nya itu karena orang Makassar itu suka memberi, laut tidak terbatas, mereka pelaut, ya dan seterusnya. Kalau kita coba stereotyping orang-orang Jepang ya lewat bahasanya, ya, karena mereka itu identitasnya seperti itu, kira-kira 1-2 kata apa? Ya, bagaimana bahasa orang Jepang itu? Ya, di sini mohon maaf minta untuk menjawabnya, Pak. Ini dalam penelitian saya ini saya meneliti makna kultural. Jadi makna kultural itu adalah makna sesuai dengan nilai budaya yang ada, yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan dalam kehidupan manusia Jepang itu dan terpelihara sampai sekarang. Nah, sini ada beberapa kata yang saya ungkapkan di sini bahwa kata-kata ini bisa mewakili bahwa ini tidak bisa dipahami kalau kita tidak memahami bahasa Jepang. Seperti tadi saya bilang di sini adalah kokone honeo umete, di sini hidup seterusnya di sini. Kalau kita secara harfiah itu tidak bisa dikatakan bahwa kokone honeo umete itu adalah sesuatu. Jadi maaf, contohnya adalah kokoroni isuari, duduk di sini. Nah, secara ya harfiah itu duduk di sini ya duduk saja, tapi sebenarnya secara makna kultural itu adalah
hidup seterusnya di negara situ, tidak pergi kemana-mana. Jadi saya anggap, dan itu adalah kalau tidak kita memahami filosofi bahasa Jepang, kita tidak bisa memahami bahwa itu artinya adalah hidup selama-lamanya di sana. Salah satunya itu. Begitu, Prof. Baik, cukup pimpinan sidang sebagai kopromotor. Ya, terima kasih Pak Dr. Mardi. Ya, selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Ansari M. Hum. Dipersilakan, Prof. Ya, tapi Prof, berhubung Prof Ansari dalam keadaan recovery, dia mengirim pertanyaan ke saya. Silakan dibacakan. Ya. Silakan, Prof, Saudara dibacakan. Promopendus. Ya, saya bacakan. Saudara Promopendus, pertanyaan saya, apa payung keilmuan disertasi saudara dari berbagai teori dari payung keilmuan tersebut, teori apa yang saudara gunakan sebagai pisau bedah analisis dan kemukakan alasan mengapa Anda menggunakan itu? Itu pertanyaan pertama dari Prof. Ansari. Silakan, Prof. Pendus. Terima kasih Prof. Ansari. Mohon izin untuk menjawab. Penelitian saya ini saya menggunakan teori stilistika. Stilistika seperti sudah banyak dikenal di negara kita ini, tapi saya menggunakan di sini ada teori stilistika yang diperkasai oleh Verdon dan Simpson. Kenapa saya menggunakan itu? Karena sesuai dengan data yang saya miliki, di mana Verdon dan Simpson mengungkapkan ada 3 pengertian mengenai gaya bahasa, di mana bahasa sebagai kekhasan personal, bahasa sebagai teknik eksposisi, dan bahasa sebagai usaha pencapaian kualitas sastra. Nah, di sini Verdon juga menekankan bahwa stilistika itu adalah satu ilmu interdisipliner yang menggabungkan antara linguistik dan sastra. Jadi saya rasa ini cukup untuk digunakan untuk penelitian saya ini. Kemudian selanjutnya saya juga menggunakan teori dari Licht dan Short. Nah, di sini Licht dan Short juga menggunakan bahwa ada proses mencari fungsi estetik dan ada proses mencari fungsi linguistik. Nah, sebagai ahli stilistika, Licht dan Short pun akan membedakan stilistika linguistik dan stilistika sastra. Sedangkan menurut Licht dan Short, stilistika linguistik itu dapat dicapai melalui penyingkapan fakta-fakta linguistik untuk menjelaskan keberadaan dan keberbedaannya melalui penggunaan gaya bahasa antara pengarang yang satu dengan pengarang yang lain yang berbeda. Sedangkan menurut Licht dan Short ini, stilistika sastra itu adalah masalah pemajasan. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua, izin. Temuan bahasa figuratif dari riset disertasi saudara dominan memanfaatkan lingkungan alam. Menurut pendapat saudara, mengapa kedua pengarang novel tersebut menjadikan lingkungan alam sebagai objek pengungkapan bahasa figuratif? Terima kasih, Prof. Mohon izin untuk menjawab. Seperti setelah saya ungkapkan dalam latar belakang, bahwa saya memilih kedua novel ini adalah novel dari pengarang Jepang. Di sini berangkat dari budaya Jepang, bahwa Jepang adalah satu bangsa yang sangat dekat dengan alam, baik di dalam kehidupannya maupun dalam kesehariannya. Dan di sini temuan saya di sini adalah bahwa pengarang di sini 2 orang pengarang, yaitu pengarang laki-laki dan pengarang perempuan. Pengarang perempuan itu saya menemukan banyak kata-kata yang ada hubungannya dengan alam semuanya. Dan itu semua kata-kata itu, diksi-diksi yang ditemukan itu berhubungan dengan bumi. Nah, begitu juga
dengan diksi-diksi yang ditemukan di dalam karya para laki-laki atau janda ablu itu banyak diksi-diksi yang ada hubungannya dengan kata-katanya langit, matahari. Di sini saya berasumsi bahwa laki-laki di sini merepresentasikan atau berasumsikan langit, dengan langit, matahari itu merepresentasikan laki-laki. Sedangkan perempuan itu bumi, di sini ada bumi dan udah hujan juga, ada bunga, ada benda-benda yang ada muncul di dalam kata-kata yang unik itu merepresentasikan perempuan. Jadi gabungan pergabungan antara laki-laki dan perempuan itu akan menjadi satu kemaslahatan di bumi. Dan ada kata-kata di kedua novel ini ditemukan, itu kata-kata diksi itu hujan. Nah, hujan di sini di samping itu juga dari budaya Jepang itu hujan itu selalu digunakan di dalam satu karya sastra. Nah, hujan di sini menjadi penyeimbang. Jadi hujan yang turun dari langit ditampung oleh bumi perempuan. Jadi akan menjadikan satu kemaslahatan dari manusia. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya, melalui Zoom ini kami semua yang ada di sini, khususnya pimpinan Fakultas Ilmu Budaya, menyampaikan doa. Semoga Prof. Ansari segera recovery. Beliau masih dalam keadaan terbaring, suaranya tidak bisa keluar, dan baru saja sebelum saya membacakan pertanyaan ini, dia sampaikan kepada saya. Sekali lagi, istirahat banyak, Prof. Kami semua mendoakan. Makasih, pimpinan. Terima kasih, Prof. Fatur Rahman. Terima kasih, Prof. Ansari, semoga cepat pulih kembali, Prof. Tapi saya lihat di layar Prof. Ansari masih hadir ya. Cuma suaranya tadi kedengarannya memang sulit keluar, Prof. Ya, semoga cepat pulih kembali, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Darwis MS. Dipersilakan, Prof. Terima kasih. Dan saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tim promotor, tim penguji, pimpinan Universitas Nasional, serta para undangan yang menyertai jam promosi. Baiklah, ini waktunya mempromosikan seorang calon doktor. Penda, karena kata benda bahasa Indonesia tidak membedakan jenis kelamin sebagaimana bahasa Arab atau bahasa Inggris. Baiklah, pada waktu menjawab pertanyaan penguji eksternal sudah mulai terungkap bahwa kajian stilistika ini membawa kita kepada pengarang pria dan pengarang wanita. Ya, jadi tidak banyak diungkap bahwa perbedaan jenis kelamin ini menjadi salah satu pertimbangan Propendus memilih dua novel kajian stilistika lah, terutama kajian stilistika linguistik, selalu akan membawa kita kepada usaha mengenali perbedaan individual, perbedaan kebahasaan secara individual antara pengarang yang satu dan pengarang yang lain. Linguistik itu bertujuan menunjukkan cap jempol pengarang. Karena itu stilistika sering atau dapat digunakan sebagai ilmu bantu dalam linguistik forensik. Ya. Nah, sekarang dua pengarang
Lebih spesifik lagi, keduanya bercirikan kedekatan mereka dengan alam. Dalam novel ini terungkap bahwa pengarang wanita, yaitu Rosso, lebih dekat ya kepada alam langit, benda-benda langit. Jadi, nah sekarang Propendus, dapatkah saudara menjelaskan secara singkat dan padat apa yang menjadi karakteristik, perbedaan karakteristik pria ini sehubungan dengan penggunaan majas dalam novel mereka? Silakan. Terima kasih, Prof. Izinkan saya untuk menjawabnya dengan singkat dan jelas. Berdasarkan penelitian saya melihat tidak jauh saya melihat hanya beberapa diksi yang berbeda. Dan itu saya telah sebutkan tadi di depan, bahwa diksinya itu kalau perempuan itu lebih banyak diksi-diksi yang ada hubungannya dengan bumi, yang ada dengan benda-benda realitas objek atau benda-benda realitas alam yang ada di bumi. Nah, dan walaupun yang di tadi. Nah, adapun majas yang ditemukan kurang lebih sama majasnya. Dan penggunaan majas-majas di sini saya berasumsi itu tidak jauh berbeda. Hanya di sini adalah di dalam karya sastra ini saya melihat bahwa perempuan di sini lebih kepada tertutup. Jadi di sini dalam setiap kata-kata atau majas yang digunakannya itu memperlihatkan bahwa dia seorang perempuan yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik dan jelas. Dan itu terlihat dari majas-majas yang digunakannya. Nah, sedangkan laki-laki dari majas yang digunakan juga sama, yaitu ada metafora, simile, dan personifikasi. Tapi cuma di sini saya melihat pernyataan-pernyataan yang digunakan di dalam majas itu lebih banyak mengatakan bahwa keterbukaan. Jadi dan kata-kata dan diksi yang digunakan tidak begitu jauh berbeda, tapi ada walaupun ada yang tidak ditemukan di laki-laki dan di perempuan, tapi yang sama begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, seyogianya Anda tidak menonjolkan kesamaan. Stilistika menghantar kita menuju. Anda mengatakan bahwa tampilan bahasa, ekspresi bahasa pengarang wanita itu lebih sendu, lebih menggambarkan kesedihan, ya. Ataukah bisa juga Anda mengatakan bahwa tarian dekat, ya, alam bumi. Sedangkan pengarang pria membawa kita kepada wawasan yang lebih luas. Atau Anda bisa juga menggunakan istilah tadi tertutup. Tetapi begini, di balik keduanya ada nilai-nilai universal. Ada nilai universal wanita. Ada universal pria. Bukan karena mereka adalah orang Jepang, kemudian mereka berbeda. Mereka berbeda karena mereka berbeda kelamin. Jadi itu gagasan Allahu Rabbul Alamin. Jadi itu yang perlu terungkap. Saya menyayangkan
karena di dalam abstrak sama sekali tidak terlihat perbedaan. Saya mencoba melihat perbedaan itu bisa diungkap di dalam simpulan. Jadi mungkin masih bisa diperbaiki. Sayang sekali kalau mutiara hasil penelitian ini tidak keluar. Munculkan itu dalam abstrak bahwa ini perbedaan karakteristik bahasaan pengarang pria dan pengarang wanita. Ya, dengan berlatar belakang perbedaan kedekatan mereka dengan alam Jepang, alam bumi, alam langit, itu bisa menjadi dasar untuk menunjukkan perbedaan antara keduanya. Dan kalau itu dikemukakan, paslah bahwa stilistika benar-benar dapat digunakan sebagai ilmu bantu dalam linguistik forensik, karena stilistika linguistik dapat menunjukkan cap jempol pengarang. Kalau tidak begitu diksinya, kalau tidak begitu susunan katanya, bukan rosso, bukan blue, kira-kira seperti itu. Baik, yang terakhir, Ya, Prof. menarik, ada janji Anda terhadap dan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengajaran stilistika. Ada cara kerja yang Anda tunjukkan pada penelitian ini yang dapat dikontribusikan pada pengajaran stilistika. Saya mencoba mencari itu. Mungkin waktu yang tersedia bagi saya tidak cukup sehingga saya tidak menemukannya. Minta tolong Prompendus menunjukkan cara kerja yang ditemukan, yang diterapkan dalam penelitian ini yang bisa dikontribusikan kepada pengajaran stilistika. Silakan. Terima kasih, Prof. Izinkan saya untuk menjawab. Pertama, bahwa penelitian ini memang saya tidak meneliti perbedaan secara karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Insya Allah saya akan lanjutkan nanti penelitian dengan meneliti perbedaan bahasa atau dari segi stilistika apa bedanya laki-laki dan perempuan. Adapun yang terakhir itu pertanyaan dari Prof. Darwis bahwa apa kontribusi penelitian ini terhadap pengajaran stilistika ya Prof ya? Iya, jadi Anda begitu. Ya. Bahwa ada cara kerja yang Anda terapkan pada penelitian ini dan itu bisa dikontribusikan terhadap pengajaran sastra. Lihat itu implikasi paragraf terakhir pada disertasi Anda. Ya. Ya, pada penelitian stilistika ini menggunakan 2 karya sastra yang memang yang seperti saya jelaskan di atas sudah terbukti secara infogramik. Dan ini saya mengharapkan akan memberikan kontribusi yang besar untuk prodi sastra Jepang khususnya di Universitas Nasional. Kebetulan prodi kita ini semenjak berlakunya kurikulum MBKM itu penulis mengampu mata kuliah stilistika dan semiotika. Nah, penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi yang besar untuk prodi sastra Jepang khususnya untuk mata kuliah yang penulis ampu. Dan itu penelitian bidang stilistika ini menggunakan karya sastra Jepang. Ya, jadi bukan hanya 2 karya sastra Jepang ini saja, dan mungkin nanti karya sastra Jepang lainnya akan digunakan. Jadi saya berharap ini ada kontribusi yang besar untuk prodi sastra Jepang Universitas Nasional. Begitu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Indriawati Lewa, MHum. Dipersilakan, Bu. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan dulu selamat Ibu hari ini. Ya, sudah sampai pada tahap akhir dalam perjalanan studi Ibu. Ya. Nah, ada yang perlu saya ketahui linguistik dan sekaligus sebagai linguistik yang melihat karya sastra sebagai objek kajian. Ya. Nah, saya ingin mendengarkan dari Ibu penelitian Ibu dengan menggunakan teori tadi dari pertanyaan sebelumnya, bahwa teori yang paling cocok untuk menggabungkan antara ilmu linguistik dan ilmu sastra adalah teori
Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibu mengaplikasikan teori tersebut dalam penelitian Ibu? Mengapa kalimat-kalimatnya keluar? Ya, jadi dalam linguistik itu kalimat dikeluarkan, kemudian itu dilihat, Ibu lihat diksinya, Ibu lihat. Sementara kalau dalam mengkaji karya sastra itu kan harus dilihat dalam konteks keseluruhan. Tidak bisa diambil begitu saja karena akan menghilangkan konteksnya itu dalam penelitian sastra. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibu menggunakan itu di dalam penelitian Ibu? Silahkan. Terima kasih Ibu Dr. Indri. Izinkan saya untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan Ibu ini sudah saya merasa bahwa ini atau sudah pernah juga ditanyakan kepada saya, dan pada saat itu saya belum menjawab. Jadi izinkan saya kali ini untuk menjawab bahwa selistika di sini memang tidak dipungkirin adalah suatu antara penelitian yang interdisipliner antara selistika linguistik dan selistika sastra. Jadi cara kerja di sini saya menggunakan teori yang dari Verdon dan Simpson yang mengatakan bahwa selistika itu adalah gaya bahasa yang khas dari seorang pengarang. Nah, di sini karena saya menggunakan karya sastra, saya akan pertama kali yang saya lakukan adalah membaca secara komprehensif bagaimana karya sastra Jepang itu. Jadi saya tidak langsung mengambil satu-satu dari satu, tapi membaca secara keseluruhan karya sastra itu dan memahami bagaimana pengarang itu, bagaimana tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, kemudian setelah melakukan pembacaan secara komprehensif, saya lalu memisah-misahkan kata-kata yang ada majas yang sesuai dengan teori yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan memisahkan. Adapun pemisahan majas-majas itu tidak hanya per kata-kata saja, tetapi satu kalimat utuh. Jadi dalam situasi utuh. Jadi boleh dan itu saya namakan namanya ekstrak. Ekstrak itu berisi cukup panjang lebar. Jadi dalam satu pernyataan itu maka di situ terlihat bahwa ada lebih dari 2 gaya bahasa. Jadi untuk memudahkannya baru saya meneliti lagi bahwa kata-kata apa saja yang ada di majas, yang ada di dalam kutipan yang ekstrak yang saya ambil itu. Nah, di situ saya gunakan teori yang dari Verdon dan Simpson maupun dengan Lee. Begitu Ibu Indri. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, jadi ini menarik penelitian Ibu karena Ibu sudah mampu menggabungkan antara penelitian linguistik dan penelitian sastra. Ya, itu adalah sebuah perjalanan yang membuat Ibu sampai pada tahap akhir penelitian Ibu itu suatu kesuksesan. Nah, pertanyaan kedua saya adalah dalam kategori bahasa figuratif berdasarkan bentuk dan sifat ya yang terlihat pada halaman 83 sampai dengan halaman 87 antara pengarang perempuan dan pengarang laki-laki. Jadi ada di Blue Rosso dan di Rosso dan Blue. Nah, ada yang menarik di situ, Bu, adalah pernyataan Ibu mengenai hujan. Jadi kedua novel perempuan dan laki-laki yang ditulis itu menggunakan hujan. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, silakan Ibu menjelaskan karena kunci penelitian Ibu terletak di kata hujan pada perempuan dan hujan pada laki-laki. Ya, jadi Ibu silakan Ibu menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena dua-dua menggunakan hujan, tapi ketika kita melihat diksi yang digunakan untuk menyatakan hujan pada pengarang perempuan dan pengarang laki-laki itu sangat jauh berbeda. Dan itu akan memperlihatkan pada sifat perempuan dan sifat laki-laki yang diwakili oleh diksi hujan tersebut. Silakan Ibu Fairuz. Terima kasih Bu Dr. Indri. Izinkan saya untuk menjawabnya.
di sini saya berangkat dari suatu pengetahuan yang saya dari bacaan-bacaan saya bahwa diksi hujan ini selalu muncul di dalam karya-karya sastra Jepang. Jadi baik itu berupa novel, bahkan itu puisi maupun drama, itu hujan sering kali muncul. Nah, di sini berangkat dari pengetahuan itu, saya juga melihat membuktikan bahwa di dalam kedua novel ini hujan sering muncul. Di sini hujan dalam bahasa Jepangnya ame. Dan bukan hanya hujan saja, yang ada hubungannya dengan hujan. Apakah itu kabut, kumori, atau itu hujan rintik, semua yang ada hubungannya dengan hujan itu banyak sekali muncul di dalam dua novel ini. Nah, seperti kata Ibu Dr. Indri katakan bahwa hujan di sini ternyata memang benar Ibu, bahwa hujan yang muncul di dalam novel perempuan itu sedikit ya agak berbeda dengan hujan yang muncul di laki-laki. Nah, di sini saya melihat bahwa hujan yang muncul di dalam perempuan ini lebih kepada bagaimana perasaannya, bahwa pada saat hujan itu suasananya tuh pilu, sedih, dan jadi sedih. Jadi itu lebih kepada perasaan kata-kata hujan. Dan itu sesuai dengan penelitian yang saya dapatkan dari novel yang saya analisis ini. Sedangkan pada laki-laki tidak seperti itu nuansanya hujan itu. Jadi tidak seperti yang di perempuan kata-kata hujan itu. Walaupun hujan muncul, walaupun tidak sebanyak di dalam novel perempuan, tetapi laki-laki juga muncul, tapi tidak seperti yang disebutkan di laki-laki di perempuan. Nah, seperti yang saya pernah berdiskusi dengan Ibu Indri baru-baru ini, bahwa ternyata itu mendikasikan bahwa hujan yang ada di perempuan itu adalah satu kemaslahatan ya, dan hujan yang ada di laki-laki yang berasal dari langit, langit yang menurunkan hujan, yang kemudian menerima perempuan yang menerima hujan. Jadi walaupun dua-duanya hujan, satu hujan yang di langit, yang satu lagi adalah hujan yang di bumi. Jadi semuanya penggabungan antara hujan yang di langit dan hujan yang di bumi itu akan menimbulkan suatu kemaslahatan di manusia. Begitu ya Bu Indri. Terima kasih Bu Indri. Ya, terima kasih Bu Fairuz. Jadi bisa dikatakan bahwa hujan bagi perempuan itu selalu memberi wangi, selalu memberi kesejukan, selalu memberi rasa manis, ya, seperti yang diteliti oleh Ibu. Sedangkan laki-laki itu hujan adalah memberikan suara yang gemuruh, ya, seperti sifat laki-laki, suara hujan yang begitu seperti petir yang menggelegar, itu seperti laki-laki, dan itu diterima oleh perempuan. Terima kasih sekali Ibu Fairuz. Satu lagi Prof, saran untuk Ibu Fairuz, sebelum Ibu menjilid disertasi Ibu, mohon Ibu konsultasi dulu dengan ahli bahasa Indonesia. Jadi editing dulu untuk kesempurnaan. Mengapa? Karena masih banyak sekali kesalahan. Mulai dari buka pertama itu nama Pak promotor Ibu, yang ketiga Pak Dr. Mardia Ardi Armin seharusnya, ya, bukan Amin, ya. Jadi itu ya. Jadi saya kira itu saran saya, sebelum dijilid Ibu konsultasi dulu dengan editing dari bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Sekian Prof sebagai ketua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Prof, di mute itu. Iya. Ya, terima kasih Bu atas saran-sarannya. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Amir P. M.Hum. Ya, dipersilakan Pak. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya ingin menyampaikan selamat untuk Ibu Fairuz yang telah menempati tahap akhir ini. Baik, saya yang pertama, sebelum saya lupa, saya ingin menyarankan juga, yang pertama adalah tolong diperiksa sebelum dijilid ini, tolong diperiksa kembali halamannya mulai dari bab 1 dan bab 3
bab 2 dan seterusnya mungkin. Gimana- Saya lihat gimana? bab halaman ya. Halaman mulai dari bab 1, bab 2, mungkin juga ada di bab 3, tapi yang saya perhatikan itu di bab 1, bab 2. Ada tidak sesuai dengan isi yang ada di dalam dengan daftar isi. Ya. Ya mungkin nanti dilihat itu supaya cepat. Yang kedua, saya sudah banyak mendengarkan tadi tentang stilistika. Ada 2 hal yang digabung di sini, yaitu stilistika sastra dan stilistika linguistik atau bahasa. Penjelasan sedikit saja barangkali. Anda terapkan dua-duanya ini dalam waktu bersamaan, ya. Pertanyaan saya, yang mana lebih atau yang Anda gunakan lebih awal antara linguistik dengan stilistika sastra? Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Pak Dr. Amir. Izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak, bahwa penelitian saya ini berawal dari stilistika linguistik, di mana stilistika linguistik itu adalah bagaimana penyingkapan fakta-fakta linguistik untuk menjelas keberbedaan penggunaan gaya bahasa bagi pengarang. Dan adapun stilistika sastra itu adalah masalah pemajasan. Saya berangkat dari penelitian dari stilistika linguistik, walaupun penelitian ini sebenarnya memiliki kecenderungan, saya asumsikan bahwa penelitian saya ini memiliki kecenderungan penelitian secara stilistika linguistik, tetapi pada beberapa pembahasan dalam penelitian saya ini menunjukkan bahwa stilistika sastra itu juga ada. Jadi yang utama di sini adalah stilistika linguistiknya, kemudian juga digunakan stilistika linguistik karena menggunakan karya sastra, stilistika sastra, karena menggunakan karya sastra untuk melihat apa tujuan dari rumusan masalah saya, yaitu keunikan dan kekhasan dan kekuatan dari bahasa figuratif dari kedua novel ini. Jadi boleh dikatakan yang paling kelihatan adalah stilistika linguistik yang tidak memiliki yang kecenderungannya pada stilistika linguistik, walaupun pada akhirnya stilistika sastra juga ikut. Jadi kedua-duanya, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Prof. Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Amir V. Umum atas masukan-masukannya. Dan terakhir saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman MHum. Dipersilakan, Prof. Terima kasih, Profesor. Saudara Fairuz, penelitian saudara adalah penelitian tentang stilistika. Dan Anda telah memasuki wilayah stilistika linguistik dan stilistika sastra. Saya melihat itu lebih dari sekedar mengurai keduanya. Saudara telah mengungkap 2 hal penting, yakni berbicara soal keunikan dan berbicara soal dengan menampilkan bahasa figuratif. Anda juga telah berhasil mengurai secara mendalam untuk mengungkap makna kultural. Sekali lagi saya ulang, makna kultural pada novel Reseto Gionezzo no Aida Rosso dan Blue oleh 2 pengarang yang berbeda, dari karya yang berbeda, dari jenis kelamin yang berbeda. Pertanyaan saya, pertama, Anda mengungkap bahwa bahasa figuratif yang digunakan oleh kedua penulis ini sekali lagi menggunakan ungkapan-ungkapan alam seperti juga disebutkan para penanya sebelum
saya menggunakan ungkapan-ungkapan alam secara berbeda dari Rosso dan Blue. Pada kesempatan ini, saya ingin Anda ungkapkan kembali kekuatan dan keunikan penggunaan metafor dalam kaitannya dengan alam. Paling tidak misalnya harus terungkap dari judul. Kalau tidak salah, Blue itu adalah biru, Rosso itu adalah merah. Mengapa pengarang menggunakan merah? Apa yang laki merah dan mengapa yang satu warna biru dan apa silakan. Ya, terima kasih Prof. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Prof ini. Pertama, dari judul yang Prof tanyakan bahwa ada Reise Tojonetsu no Aido Rosso dan Reise Tojonetsu Aido Blue. Di sini Rosso mencirikan kepada wanita, sedangkan Blue mencirikan kepada laki-laki. Nah, di sini saya melihat pertama penelitian saya ini menelitikan tentang gaya bahasa, jadi memperlihatkan keunikan, spesialiti dari pengarang ini, masing-masing pengarang. Jadi berdasarkan penelitian itu menemukan beberapa kata-kata yang unik, yang tidak ditemukan pada pengarang yang lain. Dan itu juga termasuk kata-kata yang bermakna kultural, itu ditemukan di novel ini, cukup lengkap. Pada karya perempuan, yaitu yang karya perempuan di sini adalah karya Ekuni Kaori, itu sangat dominan diksi-diksi atau frasa-frasa yang berhubungan dengan alam atau objek realitas alam. Seperti tadi sudah diungkapkan bahwa ada contoh-contohnya berarti hujan, kabut, atau benda-benda yang ada di alam seperti bunga mawar. Nah, begitu juga dengan karya pada yang Blue, yaitu laki-laki, itu ada karya dari Hitonari, di mana diksi-diksi yang ditemukannya itu tidak jauh dari unsur alam. Namun ada beberapa diksi yang tidak ditemukan pada karya perempuan, dalam hal ini Rosso, itu kata diksi itu langit dan matahari. Nah, sangat menarik untuk dicermati bahwa karya perempuan ini menggunakan diksi-diksi yang sekali lagi saya ulangkan bahwa berhubungan dengan unsur alam yang ada di bumi, dan karya laki-laki berhubungan dengan alam juga dan dominan yang ada di atas bumi seperti langit, matahari, dan semuanya merepresentasikan laki-laki dan perempuan. Dan begitu juga dengan majas-majas yang ditemukan, majas personifikasi, metafora, simile. Di sini lebih dominan ditemukan adalah majas metafora. Nah, di sini karena metafora bisa mewakili keinginan atau perasaan-perasaan yang ingin diungkapkan oleh pengarang melalui tokoh perempuan dan melalui tokoh laki-laki. Tidak jauh berbeda majas-majas yang ditemukan, dan juga diksi-diksi, walaupun sebenarnya ada beberapa yang tidak ditemukan di perempuan dan tidak ditemukan di laki-laki. Dan untuk itu saya merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan terbuka untuk peneliti lain untuk lebih meneliti tentang stilistika dengan karya sastra seperti Jepang ini. Begitu Prof. Demikian, terima kasih. Jadi saya sebenarnya saya berharap Anda mengungkapkan bahwa mengapa karya lelaki ini adalah biru, blue, dan mengapa Rosso ini adalah merah. Karena bagi kebudayaan Jepang, pewarnaan biru adalah pewarnaan tertinggi. Kalau di Indonesia misalnya kita katakan merah, seolah-olah merah itu melebihi warna lain. Dan itu adalah aspek budaya. Biru langit, biru sesuatu yang tinggi. Merah yang kedua. Sebagai seorang kandidat doktor, saya
ingin mendengarkan pernyataan akademik saudara perihal perjalanan penelitian ini dan hasil apa yang dapat dibanggakan. Anda harus bangga dengan penelitian Anda. Tapi bagaimana mungkin Anda mau membanggakan kalau Anda sendiri tidak tahu padahal apa yang bisa dibanggakan. Penelitian ini dari perspektif akademik. Silakan. Terima kasih, Prof. Izinkan saya untuk menjawab bahwa pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Fatur Rahman yang telah sebagai promotor saya, di mana selaku promotor dengan kesabaran dan kearifan dalam membimbing penulis, sehingga kecermatan dan ketajaman beliau dalam melihat substansi penelitian ini membantu sehingga disertasi yang saya rasa tidak bisa terwujud itu menjadi terwujud seperti ini. Mohon izin untuk menyampaikan bahwa penelitian dalam bidang stilistika ini memang tidak dipungkiri sudah banyak sekali dilakukan oleh berbagai peneliti, baik dengan bermacam-macam datanya. Namun untuk di lingkungan Universitas Nasional, khususnya Prodi Sastra Jepang, penelitian stilistika untuk selevel dengan S3 ini yang pertama. Penelitian stilistika semakin terbuka dengan beberapa pendekatan yang dinamis dan pragmatis. Nah, dengan cara membaca karya-karya sastra secara komprehensif, dengan menetapkan dan mengkategorikan data-data yang kemudian menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori stilistika yang kita pahami. Nah, kajian stilistika ini bisa dijadikan sarana untuk mengungkapkan makna budaya di balik penggunaan bahasa pengarang. Nah, saya di sini pada penelitian dua karya sastra dari dua orang pengarang yang berbeda dari Jepang ini, yang satu pengarang laki-laki, yang satu pengarang perempuan. Peneliti menemukan kekhasan dan keunikan gaya bahasa figuratif dari bangsa Jepang ini. Harapan penulis di bidang stilistika ini adalah dengan menggunakan dua karya sastra yang terbukti hipogramik ini akan memberikan kontribusi yang besar untuk prodi sastra Jepang khususnya. Dan untuk kebetulan semenjak kurikulum MBKM ini itu seperti setelah penulis sudah sampaikan di atas bahwa kita ada satu mata kuliah baru di sini, ada mata kuliah stilistika dan semiotika, dan saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah ini. Jadi saya berharap penelitian ini memberikan kontribusi yang besar untuk prodi sastra Jepang khususnya, dan penelitian bidang stilistika yang menggunakan karya sastra Jepang umumnya. Demikian, terima kasih Prof. Ya, Prof. Fatur Rahman. Yang ketiga, cukup. Ya. Makasih pimpinan. Ya. Terima kasih Prof. Fatur Rahman. Ya. Nanti masih ada kesempatan tentunya memberikan sedikit mungkin pengantar ulasan tentang ilmu dari saudara yang telah dibimbing ini pada sesi kedua nanti. Ya, saudara Prof. Pendus, menarik sekali disertasi Anda dengan membaca judul tadi ini, intinya kajian stilistika dan stilistika listenistik maupun sastra, dan kemudian ada kata-kata di judul ini makna budaya, ya makna kulturalnya. Saya tadi mengharap banyak dari itu, sama dengan Prof. Fatur Rahman akan banyak diuraikan. Tentunya barangkali pekerjaan Anda selanjutnya, penelitian Anda selanjutnya akan lebih mendalam. Kalau ingin membahas lebih mendalam tentang stilistika karya sastra orang Jepang, maka barangkali saran saya yang perlu juga Anda pahami untuk memahami budaya orang Jepang adalah belajar tentang konsep kosmologi orang Jepang. Kosmologi itu ada dua, kosmologi kalau berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, tetapi ada kosmologi manusia. Ya, kalau Anda belajar tentang itu, Anda akan ketemu jawaban-jawaban tadi itu tentang matahari, tentang warna, ya, biru dan merah bagi orang Jepang, ya, dan banyak hal-hal lain yang disebut-sebutkan
dalam diksi karya sastra ini tentang benda-benda alam tidak disebut begitu saja. Tidak hanya dilihat dari segi indah atau tidaknya, tetapi lebih dari itu memiliki makna-makna kultural yang sangat mendalam bagi orang Jepang. Makanya pentingnya mempelajari tentang konsep kosmologi. Kosmologi itu ada dua bagian, kosmokrati, gambaran atau ekspresi budaya, termasuk adalah bahasa, dan kosmogoni. Kosmogoni itu paham-paham tentang asal-usul hidup manusia, perjalanan hidup manusia, dan manusia mau kemana, dan seterusnya, dan lain-lain. Iya, apalagi orang Jepang dengan mayoritas beragama Shinto dan Buddhis, ini sangat kuat filosofi kosmologi ini hidup dalam masyarakatnya. Ya, termasuk para pengarang, ya, sehingga menurut saya juga latar belakang pengarang itu perlu diuraikan dalam hal ini. Ya, apakah pengarang ini kemudian dia adalah pencipta karya sastra modern atau tradisional, kajian-kajian mereka yang bagaimana sehingga kita bisa memahami alur pikiran dari karya sastranya ini, termasuk latar belakang pengetahuan budayanya kita bisa pahami. Ya, saya bukan penguji, tapi itu hanya memberi saran. Tadi yang menarik sekali tentang kata hujan dalam orang Jepang. Kalau Anda membaca budaya Jepang, bagaimana orang Jepang memaknai hujan itu, maka ini akan lebih kaya lagi Anda bisa menguraikan. Iya, saya kira terima kasih kepada promotor dan para penguji yang telah mengajukan sanggahan-sanggahan, masukan-masukan kepada Prompendus, dan olehnya itu sidang ujian promosi saya tangguhkan kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Sidang saya tangguhkan. Ya. Ketua Sidang Penguji, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan jeda sesaat. Promopendus tetap di tempat. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Terima kasih, saudara protokol. Yang saya hormati promotor, kopromotor, para penguji, dan hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya untuk membuka kembali sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Promotor, kopromotor, para penguji, dan hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu linguistik, Saudara Pairus, setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Pairus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Rabu 10 Agustus tahun 2022, pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Pairus berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu linguistik.
Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia, bangsa, dan negara. Makassar, 10 Agustus tahun 2022. Atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Akinduli, MA. Terima kasih. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum sidang ini saya tutup secara resmi, saya persilakan lebih dahulu kepada Bapak Promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Saudara Dr. Fairuz M. Hum. Dipersilakan, Prof. Terima kasih, pimpinan Profesor Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Semoga kita senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru saja kita menyaksikan presentasi ilmiah dari seorang terpelajar Dr. Fairuz untuk menyampaikan sanggahan, bantahan terhadap pertanyaan-pertanyaan, saran, komentar yang berlangsung selama ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya melakukan sedikit flashback dari seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan promosi doktor pada hari ini yang baru saja kita saksikan. Pada tahun 2018, saya melakukan kunjungan akademik ke salah satu universitas tertua di Jakarta, yaitu Universitas Nasional. Pada saat itu, saya bertemu dengan seseorang yang menaruh minat untuk menulis disertasi tentang stylistika dengan objek kajian 2 karya sastra Jepang. Dan pada saat itu saya tergerak dan mengiya. Saya katakan dengan catatan, Anda siap dan Anda akan berlari kencang dengan saya. Anda harus proaktif dalam melakukan penelitian Anda. Namun dalam perjalanan waktu, kita semua mengalami kendala karena dunia sedang dilanda dengan COVID-19. Dan kita semua terkurung dalam ketakutan. Saudara Dr. Fairuz ada di Jakarta dan kami bertiga, promotor dan 2 kopromotor berada di Makassar. Tetapi kami tidak berputus asa. Ada teknologi, konsultasi dan diskusi masih dapat dilaksanakan melalui fasilitas Zoom. Meskipun teknologi ini punya keterbatasan seperti yang baru saja kita saksikan, putus dan sebagainya. Di balik itu kita melihat makna bahwa sehebat apapun teknologi, kita tidak akan mungkin mempertuhankan teknologi. Dengan kata lain, sehebat apapun teknologi, teknologi akan menyimpan kelemahan-kelemahan sejalan dengan kekurangan-kekurangan yang harus manusia kejar terus-menerus. Kesungguhan kandidat bagi saya pribadi dan mungkin juga mitra saya dapat diacungi jempol karena selain tetap menjalankan tugas sebagai salah seorang pimpinan pada Fakultas Bahasa dan Sastra UNAS Jakarta, penelitian
disertasi ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dorongan itu bukan hanya datang dari segenap pimpinan UNAS Jakarta, tapi juga dari pihak Fakultas Ilmu Budaya, terlebih dari pihak keluarga dari Dr. Fairuz. Dan bahkan sang suami dengan ikhlas menemani sang istri tinggal beberapa saat di Makassar. Saya bertemu dengan mereka. Dr. Fairuz, apa yang saudara peroleh pada hari ini bukanlah akhir dari perjuangan saudara. Tetapi menurut saya justru ini merupakan titik awal untuk meningkatkan pengabdian saudara, di mana saudara bekerja pada saat ini, tingkatkan untuk ilmu pengetahuan, dan tingkatkan untuk pengabdian kepada bangsa. Lanjutkan apa yang tersisa, hal yang tidak sempat Anda lakukan dari disertasi ini. Karena disertasi ini, betapapun luasnya, dia juga memiliki keterbatasan dan bingkai-bingkai yang harus Anda taati. Kembangkanlah terus hingga saudara membawa nama baik alma mater tercinta Universitas Hasanuddin. Dan Anda membawa nama baik Universitas Nasional Jakarta. Saudara Fairuz, Dr. Fairuz, pada hari ini Anda resmi menyandang gelar doktor. Dan Anda secara resmi pula menyandang gelar alumni Universitas Hasanuddin. Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Alumni Prodi S3 Ilmu Linguistik adalah alma mater Anda. Tempat Anda menyusu ilmu pengetahuan. Dan janganlah Anda pernah melupakannya. Jangan sama sekali. Jagalah nama baiknya. Promosikan dia. Bahwa tempat Anda menimba ilmu, tempat Anda bersekolah adalah salah satu prodi terbaik. Prodi Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin adalah prodi tertua ilmu linguistik yang ada di Indonesia. Camkan itu, prodi ini telah melahirkan beberapa ilmuwan. Telah melahirkan orang-orang hebat, orang-orang berkarakter, orang-orang yang menunjukkan siapa sesungguhnya jati dirinya. Dan saya bermimpi, saya berharap Saudara Fairuz juga melakukan itu. Saudara Fairuz, kalau Anda ke Makassar, mampirlah menengok prodi ini. Insya Allah, kami akan tetap menjaganya. Kami jaga itu. Mampirlah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jangan lebih dari 7-8 tahun. Karena jika Anda mampir lebih dari itu, mungkin kami sudah pensiun. Atau kami masih mengabdi. Tetapi tidak seperti status yang ada sekarang. Saya berbahagia dan menikmati saya bertemu dengan Anda dan saya bertemu dengan orang-orang yang dari Universitas Nasional Jakarta. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Ketua Prodi. Demikian juga kepada Rektor UNAS, kalau boleh saya menyebutkan kembali, Bapak Dr. El Amri Bermawi Putra MA,
hadir juga Wakil Rektor Akademik Dr. Suryono Effendi, Magister Business Administration, Wakil Rektor AKS Profesor Dr. Eko Sugianto MSc, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Dr. Sumadi Sosorhadi MPD, juga salah seorang alumni terbaik kami. Suami dari saudara Fairuz, Muhammad Idrus MSc. Nama ini mudah saya ingat karena sama namanya dengan mantan rektor kami. Juga kepada keluarga besar Dr. Fairuz atas kepercayaan atau telah memberikan kepercayaan kepada saya bertiga untuk mendampingi saudara dari awal dan alhamdulillah hingga pada detik ini. Sekiranya dalam waktu ini terdapat beberapa kesalahan, tutur kata, dan sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Ansari yang hingga hari ini masih terbaring, berkenan mengenakan toganya sebagai penghormatan beliau terhadap kegiatan akademik ini, dan menyampaikan WA kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada saudara. Dan pertanyaan itu cukup mengantarkan untuk memberi bobot kepada disertasi saudara. Tidak lupa juga kepada KPS S3 Ilmu Linguistik Profesor Dr. Lukman atas perhatian dan kerjasama. Terus-menerus memberi perhatian kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Sekali lagi kepada Dr. Fairuz, selama kita berinteraksi, perkenankanlah saya sekali lagi mewakili tim promotor, mungkin juga tim penguji, untuk menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya selama ini terdapat tutur kata yang tidak berkenan. Mungkin pernah suara saya keras, tetapi hati saya lembut. Dan ini adalah salah satu kategori gaya bahasa hiperbola, promesia, elotetes, ironi, dan paraplesis. Tergantung dari bagaimana Anda dan kita semua memperlakukan ungkapan itu. Tabe, selamat kepada salam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum sidang ini saya tutup, pertama-tama saya secara pribadi maupun sebagai pimpinan mengucapkan selamat kepada Dr. Fairuz M. Hum. Alhamdulillah pada hari ini telah menyelesaikan studinya. Demikian pula kepada keluarga besar Ibu, saya sampaikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih telah menitipkan Ibu kepada kami untuk kami didik di sini. Demikian pula kami menyampaikan selamat kepada keluarga besar Universitas Nasional Jakarta, Pak Rektor, para Wakil Rektor, Pak Dekan, Pak Dr. Sumadi. Terima kasih dan selamat. Hari ini alhamdulillah bertambah lagi satu SDM yang bergelar doktor, dan terima kasih atas kepercayaan
kepada kami untuk mendidik Saudara Dr. Pairus sehingga alhamdulillah pada hari ini dapat menyelesaikan studi. Kepada semua hadirin yang telah mengikuti sidang ini dengan tertib, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan terakhir, apabila dalam proses sidang ini terdapat banyak kekurangan, kami mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi, terutama kepada promotor, kopromotor, dan penguji, kami mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras, sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan satu lagi dari mahasiswa S3 kita. Terkhusus kepada Bapak Profesor Dr. Ansari M.Hum, terima kasih Prof, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Baiklah, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Pairus M.Hum bersama keluarga dipersilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ya, selamat Ibu Dr. Pairus M.Hum